Oke, bismillah. Ini kalimat dari pembukaan. Katanya Mbah Hashim, sebagian ulama berpendapat bahwa tauhid itu mengharuskan adanya keimanan. Ini pasti masuk akal ya. Kalau kita ngaku bertauhid, ya berarti kita beriman. Percaya pada Allah, percaya pada Rasul, percaya pada malaikat, dan seterusnya. Tapi kelanjutannya, barang siapa tidak beriman, maka berarti ia tidak bertauhid. Ini logikanya jelas. Asumsi selanjutnya, iman itu mengharuskan adanya syariat. Beriman saja tanpa syariat, omong kosong. Sama kayak kamu bilang I love you, tapi disuruh menjemput, tidak mau. WA tidak pernah. Ya, itu iman tanpa syariat. Ngaku percaya Gusti Allah, tapi sholat tidak mau, zakat tidak mau. Disuruh haji alasan, disuruh kurban alasan. Tidak terbukti imanmu. Jadi ngakunya saya itu anak yang rajin Bapak, tapi kuliah tidak pernah masuk. Nah itu berarti beriman tanpa ada syariatnya. Jadi iman mengharuskan syariat. Kesimpulannya apa? Berarti barang siapa yang tidak bersyariat, maka dia tidak beriman dan tidak bertauhid. Tapi selanjutnya, syariat mengharuskan adanya akhlak. Ini syaratnya. Kenapa? Syariat itu jalan. Untuk mencapai keimanan dan tauhid, jalan itu harus diwarnai oleh akhlak yang baik. Jadi, jalan yang jelek itu tidak mungkin sampai pada tujuan. Maka untuk menjalankan syariat, orang butuh akhlak. Barang siapa yang tidak punya akhlak, berarti kesimpulannya apa? Maka dia tidak bersyariat, tidak beriman, dan tidak bertauhid. Kalau ada orang ngaku syar'i, syariat, tapi akhlaknya rendah, maka dia menipu. Orang bersyariat itu akhlaknya pasti bagus, karena syaratnya syariat itu akhlak. Jadi ini urutannya. Tidak mungkin syariat itu dijalankan dengan akhlak yang jelek. Kalau dipaksa begitu, syariatnya mesti batal. Atau tidak ada nilainya. Kalau dia sholat hanya dapat capek. Puasa hanya dapat lapar dan haus. Kan banyak hadis-hadis yang indikasinya ke sana. Ya amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi kalau jalannya tanpa akhlak, tidak akan berhasil dan bertentangan malah dengan syar'i. Kalau bertentangan dengan syariat berarti kehilangan keimanan berarti kehilangan tauhid. Nah, itu logikanya begitu. Berarti semuanya harus diwarnai oleh akhlak. Level apapun ekspresi hidupmu, dasarnya akhlak. Termasuk dalam syariat. Nah, termasuk dalam hal cari ilmu. Makanya Mbah Hashim nulis Adabul Alim wal Muta'alim. Ilmu itu bagus, nyarinya ya tetap dengan akhlak. Kalau tidak pakai akhlak gimana Pak? Tetap saya bisa pinter toh. Wong saya nyontek bisa dapat nilai A itu. Kan kamu sering begitu. Wong saya plagiat, dosennya nggak tahu, makalahku dianggap bagus sih. Itu kan ilmu yang tanpa akhlak. Kalau dalam bahasa agama ya nanti tidak barokah, rusak, nggak ada gunanya. Wong ilmu itu untuk mendidikmu, kamu tempuh dengan jalan merusak. Jadi akhlak dulu ditata, baru jalan ke arah yang baik. Hal apapun. Kalau kamu mau jadi mahasiswa pelajarilah akhlaknya seorang mahasiswa. Besok mau jadi petani, belajarlah akhlak yang diperlukan oleh seorang petani. Mau jadi DPR, ketahuilah kode etik akhlaknya seorang DPR. Oke, yang ini orang jarang masuk ke wilayah ini. Harusnya
profesi apapun, perilaku apapun, dasar awalnya akhlak. Maka katanya Mbah Hasim, karena pentingnya akhlak ini, sementara kriteria akhlak secara detail belum jelas, dan seperti yang aku lihat tentang kebutuhan para pelajar kepada akhlak dan susahnya untuk selalu mengingatkan kesalahan akhlak mereka. Setiap pembelajar butuh akhlak. Cuma katanya Mbah Hasim, susah saya kalau tiap hari tak ingetin satu-satu. Capek. Tiap hari harus marah-marah, Mas pakai sepatu dong, Mas jangan gondrong, itu kan capek. Jadi ini tafsirannya ke sana kalau masih musuh tiap hari harus ngingetin itu. Sudahlah kalau begitu maka kan gitu. Aku pun terdorong untuk menyusun risalah ini sebagai pengingat pribadiku sendiri. Ini para ulama zaman dulu mesti tawadhu. Kalau nulis apa-apa, ini ngingetin aku sendiri kok, nggak ngingetin yang lain. Awalnya syukur-syukur kalau bermanfaat pada yang lain. Kalau hari ini kan para ilmuwan hari ini banyak yang gaya, merasa dia yang sudah pinter kemudian nuntun yang lain. Enggak. Pelajaran tawadhu yang pertama itu dari para ulama itu. Bahkan khutbah Jumat itu kan selalu begitu. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Saya nasihati kamu dan juga diriku sendiri. Karena kalau aku cuma nasihati kamu dan merasa aku sudah takwa, itu sombong. Harus menasihati aku sendiri biar nggak dimarahi oleh Gusti Allah. Karena kalau tidak ada wa nafsinya, berarti kamu merasa sudah jadi orang takwa. Selain sombong, besok kamu bisa ditagih. Kok cuma ngomong saja, buktinya mana? Tiap hari ngomong nyuruh orang ikhlas lah, nyuruh orang tawadhu lah, nyuruh orang jangan dengki lah. Kamu sendiri begitu. Nah, cuma kalau ada wa nafsinya kan jawabnya kan enak. Lu kemarin itu juga nasihati saya. Nggak cuma nasihati orang lain, jadi saya juga berjuang. Nah, perjuangan ya kadang-kadang gagal. Jadi cara berpikirnya lebih taktis kalau para ulama zaman dulu. Tidak serta-merta orang pintar terus ngajari yang lain. Tidak. Ini semoga bermanfaat sebagai pengingat pribadiku sendiri dan umumnya orang-orang yang wawasannya kurang. Yang sudah pintar ya sudah. Yang belum semoga bisa mengambil manfaat. Nah, itu gaya bahasa tawadhu khas para ulama besar. Jadi bedanya ulama besar sama ulama tidak besar itu. Kalau ulama tidak besar itu yang besar omongannya. Ngomongnya besar-besar semua. Oke. Terus aku beri nama risalah ini Adabul Alim wal Muta'allim. Semoga dengan risalah ini Allah memberi manfaat dalam kehidupan ini. Lagi-lagi kalimatnya kan indah. Tidak semoga buku ini memberi manfaat bagi pembaca. Tidak. Manfaat itu tidak datang dari buku atau pengarang. Manfaat datangnya dari Allah. Maka semoga dengan risalah ini Allah memberikan manfaat. Baik dalam hidup ini maupun nanti setelah meninggal. Cara-cara semacam ini sudah mulai hilang hari ini. Banyak orang ilmunya sedikit tapi merasa banyak dan merasa besar. Padahal kalau dibandingkan beliau-beliau para ulama itu, ilmu kita tidak ada apa-apanya. Apalagi kamu. Saya aja merasa tidak ada apa-apanya. Guru-guru saya yang terjangkau oleh saya juga masih banyak yang di atasnya, lebih luar biasa lagi. Jadi pokoknya level kita itu sangat tidak pantas kalau merasa pinter. Maka hilangkan rasa besar, rasa tinggi di level apapun. Saya sering wanti-wanti ini. Karena selain tidak pantas juga nanti diketawain orang. Wong kayak gitu kok ngaku pinter. Yang di atasmu banyak. Di level apapun, dalam bentuk apapun, maka paling tidak kita teladani beliau-beliau ini. Seandainya kok ada bantuan dari Allah, kalian bisa nulis buku ya.
semuanya dari Allah. Semoga Allah memberi manfaat yang membaca buku, bukan bukumu dan dirimu yang memberi manfaat. Kalau ada 1-2 tulisanmu yang bagus dan dipuji orang, ya terima kasihnya ke atas. Makanya selalu kita disuruh membaca hamdalah, tahmid itu kan karena satu-satunya yang layak dipuji hanya Allah. Tidak usah terlalu kaget, terlalu GR kalau ada 1-2 orang yang memujimu. Karena tidak pantas kamu dipuji. Jujur atau tidak, kamu sendiri yang ngerti bahwa kamu sebenarnya tidak pantas untuk dipuji. Dalam hal apapun. Apalagi kalau kamu jujur, jelekmu jauh lebih banyak daripada yang bagus-bagus dari dirimu. Cuma yang ngerti cuma kamu aja, sama Allah. Yo, alhamdulillah Allah masih mau nutupi. Kapan-kapan Allah bosan dibongkar semua, kamu malu nanti. Ya, kan sekarang banyak orang yang sama Allah dibongkar kejelekannya. Jadi kamu hati-hati, jangan sampai Allah tersinggung. Karena kalau Allah merasa, kamu ini sudah terlalu merasa tinggi, merasa besar, merasa penting, nanti mungkin 1-2 kejelekanmu akan dibongkar oleh Allah dan kamu akan pening sendiri. Maka ayo mulai tidak merasa besar. Meskipun tetap kita berusaha untuk melakukan hal-hal yang besar, yang bermanfaat, tanpa harus merasa besar, tanpa harus tertipu kalau banyak yang muji, apalagi cuma jempol di Facebook atau di WA.